Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sudah mandi apa belum? Pasti udah mandi ya. Udah ganteng, udah cantik-cantik. Oke, hari ini Budin mau mengajarkan materi lanjutan dari kemarin. Kalau yang kemarin kita sudah belajar pembelajaran 1 di subtema 3. Sekarang kita sampai pada pembelajaran 2. Pembelajaran 2 halaman 53. Silakan dibuka bukunya halaman 53 ya. Oke. Halaman 53. Wah, itu ada gambar Nisa dan teman-teman berkunjung di kolam renang. Mereka lalu bermain lempar tangkap bola di air. Cering. Kalian punya bolanya. Oke. Karena ada airnya, ya pura-puranya aja ya, ini benar ada di air gitu. Nah, maaf nak, itu ada suara-suara itu HP-nya lupa, ada dipakai silikonnya, nggak apa-apa ya, agak-agak jatuh-jatuh. Oke, nih lempar tangkap bola. Lempar tangkap bola. Ring, ring, ring. Nah, kamu bisa melempar, kamu bisa menangkap, seperti itu. Nah, waktu itu Nisa dan teman-teman melakukan lempar tangkap bola di dalam air. Jadi lakukan secara berpasangan, tidak bisa dilakukan satu orang. Kebetulan di sini Budin kan sendiri, jadi melakukannya sendiri. Kalau kamu lakukan dengan siapapun yang ada di rumahmu, minta tolong untuk menemani. Jadi kamu melempar, nah satunya menangkap, nanti bergantian. Ayo, bisa nggak melakukan sampai 10 kali tanpa jatuh? Kalau bisa berarti sudah hebat. Kalau sudah, sekarang halaman 54. Nisa bermain lempar tangkap bola bersama semua teman satu kelas. Terdapat beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling bekerja sama. Nisa dan teman-temannya membagi kelompok dengan adil. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu berarti satu jenis kan? Jatuh jenis kelamin. Nah, kalau laki-laki dengan perempuan baru itu berbeda jenis kelamin. Nah, itu perbedaan juga di kelas kita. Setiap siswa mencari kawan main yang memiliki tinggi badan yang sama. Kenapa kok tinggi badannya sama? Kalau berbeda memangnya kenapa? Kalau berbeda biasanya nanti ketika satu temannya, misalnya nih teman yang tinggi lagi melempar, cuing. Nah, teman yang pendek, maaf, yang tidak terlalu tinggi maksudnya Bu Ninin ya, yang imut gitu. Nah, yang imut itu tadi menangkap bolanya. Nah, bisa jadi dia nanti kesulitan karena tingginya berbeda. Begitu. Jadi, cari teman untuk lempar tangkap bola yang sekiranya tinggi sama. Kalau misalnya orang di rumahmu ada ayah atau ibu yang melempar bola, nah misalnya satunya bisa, yang tinggi itu bisa dengan duduk, kamunya yang berdiri. Oke? Bisa kan? Anak ibu Ninin hebat emang. Kalau sudah di halaman 54 sekarang kita lanjut. Nah, kemarin boleh membacakan dongeng. Kamu masih ingat gak dongengnya tentang apa? Si kancil ya, sama apa? Oh, kuda. Siapa tuh? Ada yang baik, ada yang kurang baik ya? Yang baik yang siapa? Oh, iya. Kamu ingat ternyata. Berarti belum tua. Tentang si kancil dan kuda yang sombong. Nah, coba dibuka lagi di halaman yang kemarin. Yang si kancil dan kuda yang sombong itu. Nah, nomor 1, kata sapaan yang digunakan kuda ketika menyapa kancil. Kuda manggil kancilnya gimana? Waktu itu kan lari ya. Terus sambil mengejek. Nah, dia manggilnya gimana? Nah, ya benar, kancil jelek gitu ya. Nah, itu jawaban nomor 1. Kemudian yang nomor 2, kata sapaan yang digunakan kancil ketika menyapa kuda. Nah, ketika menyapa kuda waktu itu manggilnya di bawahnya ya, hai kuda gitu. Nah, itu silakan ditulis di nomor 2. Kemudian nomor 3, kalimat yang diucapkan kuda kepada kancil. Nah, waktu itu kan kuda ngejek kancil tuh sambil berlari. Kira-kira ngomongnya itu
Nah, ngomongnya itu silahkan ditulis. Itu berarti jawaban di nomor 3. Karena ada kalimat, ada kata ucapan dan itu ada kalimat yang diucapkan. Nah, berarti jawabannya kancil jelek, tidak bisa berlari gitu ya. Itu dijawab di nomor 3. Kemudian nomor 4. Nomor 4-nya itu kalimat yang diucapkan kancil kepada kuda. Nah, itu mulai sapaan yang hai kuda itu sampai cepat kok. Nah, jadi hai kuda jangan sombong, aku bisa berlari cepat kok. Itu ya. Silakan dijawab di nomor 4. Oke. Kemudian sekarang kita sampai pembelajaran 3. Wah, ada dongeng lagi di halaman 55 ya. Kisah JJ si jerapah. Gimana nih ceritanya kisah JJ si jerapah? Boleh bacakan ya. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. JJ tadi yang tinggi apa yang tidak terlalu tinggi? Hebat. JJ itu yang tinggi tadi ya. Karena mungkin kakek merasa kalau JJ-nya itu bisa ngambil gitu, jadi minta tolongnya ke JJ. Tapi waktu itu JJ menolak, tidak mau. Tidak mau kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Akhirnya Jojo kan yang ngambil, karena kan kok Jojo baik. Jadi kalau disuruh dilaksanakan. Dia walaupun tidak terlalu tinggi, tapi dia mau ambil. Sebentar ya. Oke. Nah, tadi kan sampai JJ menolak ya. Habis itu Jojonya yang mau mengambilkan kakek. Suatu hari JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Dia kesakitan. Kakinya kejepit. Bayangkan batunya seberapa, kaki JJ kan kecil. Nah, kejepit deh. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar sesama itu penting. Nah, jadi kamu merasa dirimu paling bisa melakukan semuanya itu juga tidak baik, nak. Jadi harus masih saling menolong dengan sesama. Nah, itu yang bagus. Kalau sudah, silakan dikerjakan halaman 55 yang ayo berlatih. Nah, tadi kan sudah mendengar dongeng dari Bu Ninin. Kamu pasti bisa mengerjakannya. Oke? Kalau sudah selesai, kemudian halaman 56 itu ada matematika. Lanjutan seperti kemarin, kamu lihat itu berapa banyak bukunya. Nah, seperti ini contohnya. Nih, Bu Ninin punya berapa buku nih? Kelihatan? Ada 4 ya, bagus. Kalau 4 ini menunjukkan satu aja, satu bagian dari 4 ini, nah berarti nulisnya pecahan yang mana? Yang setengah, sepertiga, atau seperempat? Iya, bagus. Yang seperempat ya. Ini ambil 1. Kemudian ini bukunya semua ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 1/4. Atau 1 banding banyaknya semua buku, yaitu 4 buku. Silakan dikerjakan yang halaman 55 nomor 1 sampai 3. Kemudian yang bawah juga seperti itu, tinggal ditarik garis seperti contoh soal yang kemarin. Oke, demikian belajar kita hari ini sampai pembelajaran 3. Alhamdulillah ya. Semoga anak-anak selalu sehat. Jangan lupa dikerjakan. Nanti ketika masuk kita tinggal koreksi, oke? Sampai jumpa lagi besok di waktu yang sama. Bu Ninin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.